Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiki Amelia. Saya dari Prodi Informatika Angkatan 20 Universitas Sanata Dharma. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai transport layer. Fungsi dari transport layer adalah melakukan sesi komunikasi antara komputer dan jaringan dan menentukan bagaimana data ditransmisikan dalam jaringan. Pada transport layer terdapat dua protokol, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. TCP adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu network atau jaringan. Sedangkan UDP adalah salah satu protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa koneksi atau connectionless antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Karakteristik dari protokol TCP adalah yang pertama berorientasi sambungan, yang kedua full duplex, yang ketiga memiliki layanan flow control, yang keempat mengirimkan paket secara one-to-one, dan yang terakhir melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi. Kemudian karakteristik dari UDP adalah connectionless atau tanpa koneksi, unreliable atau tidak andal, menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan, dan yang terakhir menyediakan perhitungan checksum berukuran 16 bit terhadap keseluruhan pesan UDP. Berikut merupakan aplikasi-aplikasi yang menggunakan protokol TCP, dan berikut merupakan aplikasi yang menggunakan protokol UDP. Yang pertama, contoh aplikasi dari Electronic Commerce Blibli, menggunakan protokol TCP dengan nomor port 443 dengan soket 35.240.197.89.2443. Kemudian, video streaming menggunakan protokol UDP dengan nomor port 443 dengan soket 74.125.101.202.2443. Kemudian file transfer atau FTP menggunakan protokol TCP dengan nomor port 443 dengan soket 35.240.197.89.2443. Kemudian email dari Hotmail menggunakan protokol TCP dengan nomor port 443 dengan soket 74.125.68.113.2443. Kemudian chat grup WhatsApp menggunakan protokol TCP dengan nomor port 443 dengan soket 69.250.60.2443. Kemudian TV internet menggunakan protokol UDP dengan nomor port 443 dengan soket 118.98.91.120.2443. Kemudian radio internet menggunakan protokol TCP dengan nomor port 443 dengan soket 77.68.155.38.2443. Kemudian layanan Spotify menggunakan protokol UDP dengan nomor port 443 dengan soket 151.101.10.249.2443. Kemudian telepon internet menggunakan protokol TCP dengan nomor port 443 dengan soket 69.171.250.60.2443. Kemudian jam internet menggunakan protokol UDP dengan nomor port 443 dengan soket 35.240.197.89.2443. Kemudian weather service dari bmkg.go.id menggunakan protokol UDP dengan nomor port 443 dengan soket 182.16.248.150.2443. Kemudian layanan story Instagram menggunakan protokol UDP dengan nomor port 443 dengan soket 69.171.250.174.2443. Kemudian layanan berbagi video YouTube menggunakan protokol TCP dengan nomor port 443 dengan soket 172.217.194.2443. Kemudian layanan download torrent menggunakan protokol TCP dengan nomor port 443 dengan soket 74.125.200.84.2443. Kemudian, kenapa menggunakan TCP atau UDP? Aplikasi-aplikasi yang menggunakan TCP, saat pengiriman data yang diterima dengan protokol TCP lebih terjamin, karena nomor
karena memiliki nomor urut dan akan dipulihkan apabila terjadi kesalahan atau data yang diterima tidak boleh hilang. Sedangkan aplikasi yang menggunakan UDP saat pengiriman data yang diterima dengan protokol UDP lebih mementingkan dalam hal kecepatan data dan tidak ada bentuk kontrol aliran atau koreksi kesalahan. Cara kerja dari TCP yang pertama, datagram dibagi ke dalam bagian kecil yang sesuai dengan bandwidth di mana data akan dikirimkan. Kemudian, pada lapisan TCP, data dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan. Dan datagram yang dibungkus dengan header kemudian dikirim pada lapisan IP. Pada lapisan IP, datagram juga diberikan header sendiri, dan IP mengarahkan datagram ke tujuannya. Kemudian komputer penerima melakukan perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. Kemudian jika tidak cocok, maka datagram dikirimkan kembali karena terjadi error saat pengiriman. Sedangkan cara kerja dari UDP adalah pada UDP tidak ada penetapan koneksi atau yang akan mengakibatkan delay. Tidak ada proses handshaking antara pengirim dengan penerima, simple dengan header segmen yang relatif kecil. Tidak ada congestion control sehingga UDP mampu mengirim secepat yang dia mau. Terdapat kemungkinan data hilang atau rusak. UDP umumnya digunakan pada DNS atau aplikasi streaming karena mentoleransi data loss dan tidak terlalu sensitif. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.